Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemulihan ekonomi dunia atau recovery ekonomi global saat ini berkembang secara variatif. Negara-negara maju, proses pemulihan ekonominya sudah semakin bagus. Kemudian negara-negara berkembang dan negara-negara miskin, justru proses pemulihannya masih agak lama. Di tanah air kita, pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama itu masih minus 0,74. Kemudian negara-negara maju semacam Amerika itu sudah 6,8%. China itu sudah 16,8%. Nah, kemudian memasuki kuartal kedua itu April, Mei, Juni, proses pemulihan ekonomi di tanah air kita itu sudah mulai bagus. Hanya pada saat memasuki bulan Juni, proses pemulihan itu agak tersendat karena serangan ganas gelombang kedua atau mutasi kedua wabah COVID. Dan tentu ke depan, kuartal ketiga, kuartal keempat, kalau kita mampu menangani proses pertumbuhan ekonomi ini atau proses pemulihan ekonomi ini, maka kita akan positif. Hanya masalahnya, kalau kita bercermin pada pengalaman flu Spanyol tahun 1918 sampai 1922, ya 100 tahun yang lalu, itu 4 tahun proses wabah atau flu itu. Dan proses mutasinya atau gelombangnya atau tsunami yang terjadi itu selama 3 kali. Di Maret 1918 itu belum terlalu ganas. Tetapi ketika masuk mutasi kedua, gelombang kedua, itu luar biasa. Kemudian mutasi ketiga itu sudah mulai menurun. Kalau bercermin pada kasus flu Spanyol itu, mungkin kita akan memasuki gelombang ketiga. Ini saya tidak menakut-nakuti, tapi itu kan sebuah pengalaman yang lalu. Bahkan kalau disebut sadis, flu Spanyol itu lebih sadis. Hampir 52 juta penduduk dunia itu meninggal selama 4 tahun dengan 3 gelombang. Indonesia ketika itu dicatat 2,4 juta. Terutama di Pulau Jawa dengan tingkat kepadatan yang sangat tinggi. Maka negara-negara yang tingkat kepadatannya sangat tinggi semacam India dan Indonesia, itu proses pemulihan terutama untuk kesehatan dan ekonomi akan berjalan lambat. Hanya yang jadi menarik adalah Cina. Cina sekarang ini kan positif pertumbuhan ekonominya, walaupun mungkin di kuartal kedua juga mengalami penurunan, tapi tidak ada masalah. Nah, tingkat keganasan COVID di sana sudah semakin stabil, ya, mampu ditekan, tinggal kemudian pengangguran, kemiskinan sudah terkendali. Di Indonesia pengangguran dan kemiskinan semakin akut. Nah, memang salah satu cara adalah kita memang harus mengendalikan atau fokus pada kesehatan. Dan alhamdulillah pemerintah sudah menyiapkan dana penambahan 55 triliun kemarin sehingga total semuanya itu hampir 750 triliun untuk pemulihan ekonomi. Jadi pemulihan ekonomi ini, nah, hanya masalahnya kalau misalnya kita ingin fokus kepada kesehatan, maka ada proses trade off. Artinya apakah kesehatan atau ekonomi kita prioritaskan. Nah, kalau ingin
memulihkan ekonomi, maka kita harus berangkat dari pemulihan di kesehatan. Hanya memang kemampuan pemerintah melakukan recovery di bidang ekonomi ketika difokus pada kesehatan harus kuat. Subsidi harus kuat, stimulasi harus kuat, ya, anggaran harus kuat dan harus fokus pada kesehatan. Hanya masalahnya pemerintah saat ini adalah manajemen kedaruratan seperti ini tidak tersinkronisasi. Jadi tali komando tidak jelas. Hampir beberapa tali komando itu satu sisi ada tiga tali komando, dan ini memperlambat proses pemulihan kesehatan maupun pemulihan ekonomi di tanah air. Intinya seperti ini. Tahun ini kemungkinan besar tetap positif pertumbuhan ekonomi, tapi itu akan terseok-seok, dan saya kira prosesnya masih lama. Dan jika bercermin pada kasus flu Spanyol, nunggu kira-kira 4 tahun baru stabil. Dan terakhir, ini terjadi ketimpangan pemulihan. Besar kemungkinan ke depan ya akan terus-menerus ya, setelah mungkin gelombang 2 dan 3 terjadi, itu mungkin akan ada wabah-wabah baru dan akan ada vaksin, akan ada perang vaksin antar negara-negara. Negara-negara maju antara satu negara membuat vaksin, dan itu jadi depan itu bukan lagi perang fisik ya, nuklir atau perang ini, tapi akan muncul adalah perang vaksin, dan vaksin itu sebagai instrumen menang tidaknya suatu negara. Dan kelihatan sekarang ini China dan Amerika itu akan beradu secara perang baru disebut perang vaksin, dan akan muncul perang baru selanjutnya adalah perang wabah. Dan kita mungkin agak sulit lagi hidup tentram ke depan karena ada perang-perang seperti itu, dan akan terus direproduksi oleh negara-negara maju, sementara negara maju tersebut itu sudah semakin pulih. Saya kira demikian.